Kebijakan belajar di rumah, kebijakan bekerja di rumah, kebijakan beribadah di rumah. Jangan sampai kebijakan ini dilihat sebagai sebuah kesempatan untuk liburan. Saya lihat Sabtu Minggu kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Eko Wahyudi. Masih di episode belajar dari rumah. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang getaran dari bab getaran, gelombang, dan bunyi. Mudah-mudahan COVID-19 segera teratasi sehingga kita bisa belajar kembali di sekolah bersama guru dan teman-teman kita. Amin. Sudah siap kalian dengan alat tulis kalian? Mari kita belajar bersama. Kalian perhatikan video berikut ini. Ya, di sini video ini menggambarkan tentang bagaimana burung bisa terbang. Nah, pertanyaannya, mengapa burung itu bisa terbang? Kita perhatikan baik-baik. Ternyata burung ini terbang dengan mengepakkan sayapnya atau menggerakkan sayapnya ke atas ke bawah berulang-ulang. Saya perhatikan dengan baik-baik di sini. Oke, kita lihat video berikutnya. Nah, di sini tentang ayunan. Kalian perhatikan baik-baik. Bagaimana ayunan ini bergerak dan bagaimanakah gerak ayunan itu? Kalian perhatikan baik-baik. Dan ternyata ayunan ini bergerak berulang-ulang juga. Dan berhenti di mana di awal saat dia akan bergerak tadi. Kemudian kita perhatikan video di bawah ini tentang bandul. Perhatikan baik-baik bagaimana geraknya. Oke, ayo kita diskusikan bersama tentang gerak burung, gerak ayunan, dan gerak bandul. Kalau kita perhatikan dari gerakan-gerakan di video tadi, yaitu gerak burung, gerak ayunan, dan gerak bandul, maka bisa kita katakan bahwa gerak yang sifatnya bolak-balik secara periode melalui titik keseimbangan itu yang kita namakan sebagai getaran. Jadi getaran adalah gerak bolak-balik secara periodik melalui titik keseimbangan. Kita perhatikan gambar di sini tentang bandul. Bandul itu kita simpangkan, kemudian ketika dilepaskan maka bandul itu bergerak dari titik A ke titik B ke titik C, kembali lagi ke titik B ke titik A, dan seterusnya. Nah, pada gambar ini titik keseimbangannya adalah di titik B dan simpangan dari titik A ke titik B atau titik B ke titik C itu kita namakan sebagai simpangan atau amplitude. Apa sih titik keseimbangan itu? Titik keseimbangan adalah titik di mana simpangan yang dihasilkan oleh getaran yang disebut sebesar 0 dan 1. Kita perhatikan gambar ini. Dari titik A ke titik B atau titik B ke titik C itu kita namakan simpangan atau amplitude. Dalam melakukan getaran, suatu objek yang bergetar akan mempunyai simpangan yang bermacam-macam. Simpangan terbesar suatu getaran dinamakan amplitude. Pada gambar ini, gerak bandul dari A ke B ke C
ke B dan kembali ke A itu merupakan gerak 1 kali getaran. Nah, dalam melakukan 1 kali getaran tersebut, bandul memerlukan waktu getar yang disebut dengan periode getar. Jadi yang dikatakan periode yaitu waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali getaran. Jika periode itu disimbolkan dengan huruf T besar dan waktu yang dibutuhkan disimbolkan dengan huruf T kecil, sedangkan banyaknya getaran disimbolkan dengan huruf N kecil, maka bisa kita rumuskan bahwa besarnya periode T besar itu sama dengan waktu T kecil dibagi dengan banyaknya getaran atau N kecil. Sedangkan jumlah getaran yang dihasilkan setiap waktunya itu kita sebut dengan frekuensi. Jika frekuensi dinyatakan dengan F kecil, banyaknya getaran tetap dinyatakan dengan N kecil, dan banyaknya waktu dinyatakan dengan T kecil, maka frekuensi bisa kita rumuskan F sama dengan N per T. Dari persamaan periode dan frekuensi, ternyata ada hubungan antara besarnya periode dan besarnya frekuensi. Bagaimana hubungan periode dengan frekuensi? Kita perhatikan. Kalau periodenya itu besar, maka frekuensinya kecil. Atau sebaliknya, ketika frekuensinya kecil, maka periodenya akan besar. Terus dengan kata lain, bahwa besarnya periode berbanding terbalik dengan besarnya frekuensi. Atau sebaliknya, besarnya frekuensi berbanding terbalik dengan besarnya periode. Itu yang bisa saya sampaikan tentang materi getaran dari bab getaran gelombang dan bumi. Ayo kita nantikan episode belajar yang berikutnya, dan di bab ini masih ada materi gelombang dan materi getaran. Nah, setelah ini kalian bisa mencoba membuka tugas sebagai latihan untuk alat ukur seberapa besar pengetahuan yang sudah kalian dapatkan dari apa yang sudah saya sampaikan. Tugas itu bisa kalian buka di alamat bb.tugas/getaran/belajar. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.